Selamat pagi. Mana kabarnya hari ini? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta salah satu anak Bapak memimpin doa. Oke, dipersilakan. Dulu siap. Sebelum belajar kita berdoa menurut ajaran dan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Iya, selamat pagi semuanya. Ada hari ini nggak masuk? Ada yang nggak tidak masuk, nggak Bapak? Ada Pak. Siapa? Sauza tadi Pak. Sauza sakit. Oke, baik. Bapak absen ya. Absen. Oke, Aditya. Ada? Ada Aditya? Ada, oke. Ima? Ada, oke, sip. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak yang mau nanya dulu. Minggu lalu, pembelajaran kita tentang berpikir komputasional. Oke, apa itu komputasional? Nah, minggu lalu. Iya, memecahkan masalah. Ada lagi? Berpikir secara logika. Oke. Oke, sebelum itu kita masuk ke materi. Ya. Oke. Di sini ya, judul kita lanjut minggu kemarin ya, berpikir komputasional. Bahasa Inggrisnya computational thinking ya. Kita langsung tadi berpikir memecahkan masalah. Berarti contohnya apa nih? Memecah masalah nih. Buat matematika. Terus ada lagi? Ada lagi? Oke. Solusi. Oke, baik. Ya. Sebelum ke situ, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran ini. Ya. Kita berpikir menjadi landasan komputasional dalam artinya kehidupan sehari-hari, ya, atau disingkat BK, ya, itu singkatannya, ya, BK. Jadi di sini tujuan pembelajaran ini peserta didik, ya, peserta didik memahami algoritma. Tadi Bapak bilang tadi kan, algoritma itu berarti susunannya dari atas, bagiannya sampai ke bawah. Terus di sini yang kedua, persedik ya, menerapkan strategi algoritmanya. Berarti langkah-langkahnya. Tadi anak Bapak sudah sebutkan kan, memecahkan masalah. Oke, ada yang mau buat tanyakan ini? Apa itu strategi? Rancangan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ada lagi? Rencana apa nih? Contohnya apa nih? Rencana apa nih? Disusun sistematis. Oke, baik. Ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua. Di dalam menemukan solusi, contoh nih, Bapak ada solusi nih. Ada masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya kan? Nah, kamu di sekolah kena SP dari guru. Nah, gimana strateginya kamu lakukan tuh? SP itu surat peringatan 1. Cara menyelesaikan strategi masalah gimana?
Hmm? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Terus ada lagi? Ada lagi? Ya, mengikuti peraturan sekolah. Ya, itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke materi. Di sini, ya, ada 3. Berpikir merupakan yang dilakukan tujuan memecahkan suatu masalah yang tadi kita sebutkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengendara, ya. Di situ ada 3 jalur. Di Batam ini sekarang ada 3 jalur kan? Tengah, kanan, kiri. Nah, untuk mengendara itu posisinya sebelah. Ya, itu untuk motor. Jangan di tengah. Itu bukan menyelesaikan masalah. Yang ada membuat masalah. Oke. Yang kedua, berpikir secara komputasional itu merupakan metode masalah dengan merupakan teknologi ilmu komputer atau informatika. Nah, memecahkan masalah di dalam bidang studi kita. Komputer. Contoh, PC merusak atau laptop merusak. Apa yang kamu lakukan di situ? Contoh layarnya kedip-kedip. Gimana memecahkan masalahnya? Dimatikan dulu, baru dihidupkan lagi. Mati paksa? Saya nggak tahu nih. Dimatikan paksa dulu. Mati paksa terus Terus dihidupkan lagi. hidupkan lagi. Oke, gitu cara menyelesaikan masalahnya ya. Jangan langsung lepas kabelnya. Itu namanya menyiksa. Oke, kita lanjut. Di sini, ya, berpikir komputasional itu artinya sebagai konsep tentang cara menemukan masalah. Contoh, kamu jumpa itu uang 100.000 di dalam lingkungan sekolah. Gimana kamu menyelesaikan masalahnya? Apakah kau jajan nikah? Kau diam-diam kah? Lapor ke siswan atau wali kelas. Oke. Kita lanjut. Ya. Di sini ada 4 step yang tadi. Ada berbentuk computation atau posisi dan pattern atau dibilang pengenalan pola. 3, 4. Oke. Disposisi, pengertiannya apa? Ayo, siapa? Proses Menganalisis masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil dan manajemen agar dapat difokuskan secara lebih efisien. Oke, siapa bisa contohnya? Ya, silakan. Contohnya ada masalah matematika. Mm-hmm. Soalnya itu soal yang ada ceritanya. Mm-hmm. Di sini apabila kita menggunakan metode decomposition, Mm-hmm. itu kita pisahkan dulu ceritanya itu nggak penting, yang penting kita ambil nilai-nilainya dulu. Itu kalau di matematika kita tulis diketahui. Oke, siap. Terus? Tanya. Itu apa yang ditanya itu ada. Lalu setelah itu baru kita tentukan rumus yang akan kita pakai di soal tersebut. Baru kita pakai rumus itu untuk menjawab soalnya. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke. Yang kedua, di sini dengan pengenalan pola. Pola atau dibilang pattern recognition. Pola berarti bentuk. Nah, ayo, siapa yang bisa? Contohnya, Pengertian dulu. Pola itu apa? saya Pak. Ya, silakan. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat keteraturan Mm-hmm. sama dalam data. Oke. Berupa struktur, Mm-hmm. pola, Terus? atau sesuatu yang simpel seperti data objek. Oke. Bagus. Ada lagi contohnya? Contohnya? Ya, silakan. Nak. Tanda jalan. Hah? Tanda jalan. Tanda jalan yang bagaimana nih? Panah, putar balik, dilarang mutar balik. Gimana nih? Tanda jalan nih, banyak. Dilarang berhenti. Dilarang berhenti, jalan parkir, boleh. Ya? Kita langsung masuk ke bagian 3, abstraksi. Ya? Abstraksi, siapa bisa? Oke, silakan. Abstraksi adalah proses menyederhanakan sebuah masalah atau situasi dengan mengambil informasi yang penting saja. Oh iya, informasi yang penting
Oke, contohnya? Kayak mana nih? Ya, silakan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, itu kalau umpamanya kita mencari informasi yang penting, kita bisa memisahkannya. Kalau umpamanya soal matematika itu kita tak perlu baca ceritanya, kita ambil aja data nomornya, di 10, 20, lalu ditambahkan atau dikurangkan. Oke, bagus. Kita lanjut. Yang keempat, algoritma. Ayo, siapa yang bisa? Pak? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Ya, menyelesaikan masalah dan tugas tertentu. Contohnya, bahasa menyelesaikan masalah ada tugasnya. Nah, gimana itu? Seperti masak mie instan. Masak mie instan. Ya. Oke, ada lagi? Buat apa? Masak nasi. Kehidupan sehari-hari. Berangkat sekolah ya. Buat teh manis, boleh. Oke, dari sini yang lu tanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Langsung bagian deposisi yang Bapak bilang tadi. Tadi udah Bapak jelaskan, tidak jauh beda. Ya. Ini dibilang teknik ya, memecahkan masalah dengan cara memecahkan sub bagiannya ya. Ini adalah roti apa nih? Roti lapis. Dia ada 3. Ada berapa tahap? 1, 2. Dari 2 tahap ini dibagi lagi. Ya. Ini sedang apa nih? Selai. Terus? Hah? Dipotong ya, potong rotinya. Terus panggang oleh selainya, terus oleskan selai. Ini cara ngapain? Roti. Terus ini ada gelas berisi air panas. Nah, atau dibilang teh. Di apa langkah pertamanya? Masak air, terus ini masukkan tehnya dalam gelas. Tuangkan airnya. Atau dibilang susu bisa. Oke. Di sini yang bertanyakan? Tidak. Oke. Kita lanjut. Oke. Kita di sini akan melakukan apa nih? Ice breaking dulu. Oke. Kita berdiri semua. Sesuai yang oke. Ya, ice breaking semua. Oke, kodenya gajah, ular, semut, cacing. Oke, kita mulai ya. Gajah, cacing, gajah, semut, ular. Oke, konsentrasi. Belum saya bilang kebalikannya. Gajah, ular, semut, cacing. Ya, ingat gajah besar, ular panjang, cacing pendek, semut kecil. Boleh kecil gini, boleh gini. Oke, kebalikannya. Konsentrasi. Ular. Konsentrasi, Pak bilang. Semut. Cacing. Ular. Tepuk tangan kita memang. Oke. Sip, silakan duduk kembali. Oke, kita lanjut materinya. Masih semangat? Masih. Oke. Di sini kita masuk bagian abstraksi, ya, abstraksi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Salah satunya kita menggunakan kendaraan berlalu lintas. Oke, contoh
Ada itu, ya, jalur yang Bapak bilang tadi. Ada 3 jalur. Ke kanan, mobil. Ke kiri, motor. Oke. Artinya, jika kita melanggar, kita masuk posisi kita sebelah kanan, itu menyelesaikan masalah nggak? Hah? Menyelesaikan masalah nggak nih? Berkaitan dengan permasalahan nih? Ini. Kalau kita masuk ke jalur sebelah kanan, motor ke sebelah kanan, dan jelas-jelas peraturan kita, motor sebelah kiri. Saya masalah nggak? Masalah. Oke, contoh kedua, ya, lampu merah. Di situ ada 3 warna, merah, kuning, hijau. Merah tandanya? Kuning? Hah? Siap-siap, siaga. Hijau? Jalan. Contoh, ada pengendara, ya, udah jelas-jelas dari hijau mau ke merah. Benar kan? Nah, artinya itu menyelesaikan masalah nggak? Menyelesaikan permasalahan tidak? Hijau ke merah. Kan? Hijau, kuning, merah. Tiba-tiba datang pengendara balap. Menyelesaikan masalah nggak? Hah? Membuat permasalahan dia. Artinya rambu-rambu itu tidak dipatuhi atau dilarati. Oke. Kita lanjut, pengenalan pola. Ini tadi yang disampaikan temanmu, memasak nasi goreng. Ya, itu di sini dibilang kita teknik mengidentifikasi masalah, ya. Oke, contoh, Bapak kasih contoh nih. Di sini masih nasi goreng. Air udah mendidih. Ya. Hah? Bapak cari permasalahan dulu. Nah, Bapak cari permasalahan dulu. Air udah mendidih nih. Nah, tiba-tiba datang ibu menegur kamu atau orang tua kamu. Menyelesaikan masalah tidak? Polanya. Masa air, tiba-tiba datang ibumu menegur. Polanya gimana? Matikan airnya. Kan posisinya air udah mendidih. Kan Bapak minta pola. Bukan Bapak suruh bilang masak nasi, masukkan berasnya, masukkan ini. Enggak. Air udah masak nih, air udah mendidih. Sudah, kamu diperintah ibumu atau minta tolong orang tuamu, lihat dulu air itu. Polanya gimana caranya? Matikan kompor, terus buka tutup airnya. Lihat airnya. Terus saya bingung. Kan kalimat Bapak kan ini nasi goreng. Ini kan langkah awal stepnya. Ini kebalikannya. Nah, makanya mengidentifikasi masalah. Atau dia bilang mencari identifikasi. Ini sesuai nih. Nih. Ini. Identifikasi atau dipredikasikan. Ya. Nah, prediksinya gimana? Nah. Oke, sampai sini apa tanya kan? Tidak. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, di sini ada lembar jawaban. Coba anak Bapak kerjakan di buku tulis. Oke, silakan. Ya. Ya, kertas selembar aja. Kertas selembar. Tulis namanya.
searching. Ya. Soal pertama itulah searching, kedua itu pendapat, ketiga itu ceritakan proses searching. Ada yang udah siap? Oke. Ada yang kita tunggu temannya ya.
Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Oke. Boleh jawab di situ, berdiri di kursinya. Boleh, siapa? Oke, yang pertama, searching. Pengertian searching itu apa? Ya, silakan, Nak. Nah. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Oke, tepuk tangan. Terus? Oke, silakan. Ada lagi? Dan lagi? Searching. Ada lagi? Dipersilakan. Sama? Tadi mengumpulkan informasi, data, terus objek, lingkungan. Oke, tepuk tangan kita semua. Ya. Oke, kita lanjut. Poin kedua, dengan menggunakan bahasa sendiri. Oke, tadi itu anak Bapak mencari menggunakan bahasa internet. Sekarang bahasa anak Bapak. Ayo. Antara perbedaannya. Iya, menggunakan bahasa anak Bapak sendiri. Penjelasan makna dan kalimat perbedaan dan antara. Iya. Perbedaan dan antara. Nah, iya, perbedaan dan dijelaskan pakai bahasa sendiri. Kalau perbedaan, oke, silakan. Kalau perbedaan itu itu hal yang tidak sama antara dua objek. Oke. Terus? Biasanya digunakan antara dua objek yang berbeda, perbedaan. Perbedaan. Terus antara? Antara kata yang digunakan untuk menunjukkan dua hal yang dibandingkan atau dihubungkan. Seperti di antara meja dan kursi. Oke, ada lagi? Ya, silakan, Nak. Kalau perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak sama atau kelainan dengan hal yang ada. Perbedaan. Lalu kalau yang antara, saya berada di tengah-tengah, ada mungkin dalam bentuk waktu, dalam bentuk barang, dalam bentuk lingkungan dan lain-lain. Oke, itu tanya semua, luar biasa, Nak. Oke, kita lanjut. Ceritakan proses searching yang di sekitarmu. Berarti di lingkungan ini. Sekolah. Teknik searching apa yang dipakai? Kamu bercerita. Ada yang bisa? Dipersilakan. Nah. Pakai bahasa apa, Pak? Ya, silakan, Nak. Oke, itu searchingnya. Tekniknya? Teknologi. Oke, silakan duduk. Ada lagi? Contoh yang lain? Pakai bahasa apa, Pak? Ya, silakan. Mencari orang yang absen, itu kita bisa mencari orang yang sakit hari ini atau yang absen hari ini.
cara kerjanya itu bisa buka upload mahasiswa lalu melihat itu siapa yang bikin. Tekniknya? Teknik cara apa kamu cari? Kita membuka data yang udah karena di mahasiswa itu ada data yang ada laporan siswa yang sampai ke tidak. Oke, benar juga. Oke, yang pertama. Oke, dari 3 soal ini pemahaman Bapak ada yang mau tanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di sini algoritmanya. Terakhir algoritmanya. Tadi ada 4 step kan? Oke. Tahapan yang dilakukan menyelesaikan permasalahan ya, yang ada secara jelas dengan langkah-langkah yang menggunakan bahasa yang dipahami. Berarti untuk kita semua ya. Di sini ada menghitung luas persegi panjang. Ada mulai masukkan nilai panjangnya berapa, masukkan nilai lebarnya, hitung luasnya dalam rumus, cetak nilai hasil baru selesai. Ini contohnya. Oke, Bapak kembalikan salah satunya. Dari struktur sekolah. Gimana? Startnya mulai, algoritma gimana? Kepala sekolah, wakil, terus? Terus? Kepala sekolah, terus waka, terus Guru dan karyawan. sini apa? Di sini ya. Di sini apa? Oke, nggak usah jauh-jauh kalau itu bingung. Kita masuk ke ini. Kita buat aja struktur kelas. Oke, biar gampang pahamin apa Pak? Struktur kelas. Wali kelas, ketua, terus wakil ketua, terus bendahara, terus seksi ya. Baru di sini anggota. Oke, di atasnya wali kelas, kepala sekolah ya. Oke, dari sini yang bertanyakan? Itu struktur kelas. Oke, Bapak pengen salah satu anak Bapak strukturnya jam masuk sekolah, saya bisa mulainya. Ayo. Jam masuk sekolah. Iya, mau berangkat. Tutornya, ayo siapa bisa? Bapak udah ngasih contohnya, itu wali kelas. Ayo, secara logika ya. Boleh pagi, boleh siang. Ganti-gantian nanti. Ayo. Ayo, kalau pagi gimana masuk siang? Masuk pagi gimana? Masuk siang bagaimana? Startnya, start dari rumah. Kita masuk jam mulai 7.00. 7.15. Berarti start mulai sebelum 7.15 dari rumah. Apa yang anak Bapak lakukan? Bangun tidur, bagusin kamar, mandi, baju, sarapan, panaskan motor, pamitan, berangkat sampai sekolah ya. Itu stepnya. Oke, dari sini ada yang bertanya lagi? Oke, tidak. Kita lanjut. Oke, kita bermain dengan ice breaking lagi. Ada semangat? Masih ada semangat? Masih. Oke, silakan berdiri, nah Bapak semuanya.
Yang penting senang. Kenapa? Semangat. Udah sore kan? Oke, siap. Oke. Kode Bapak cuma 2 hewan. Bebek, ayam. Kita bertepuk. Saya nggak tahu berapa kali, nanti saya tanya. Oke. Kodenya ada 2. Bebek, ayam. Ingat kata kuncinya ya. Bebek, ayam. Ayam, bebek. Oke, kita serentak. Mulai. 1, 2, 3. Ayam, 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 ayam. 4. Yakin 4. Konsentrasi. Apa bilang tadi? Konsentrasi. Oke. Bebek, 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 bebek. 4. Ingat kodenya. Konsentrasi. Ayam, 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 ayam. 5. Bebek, ayam, bebek, ayam. 4. Berapa? Kan ingat kodenya apa tadi? Bebek, ayam. Ayam, bebek. Konsentrasi. Bahasa. Ya. Konsentrasi. Kan ada 2 hewan saya sebut. Ayam, bebek. Kalau nggak konsentrasi jangan lupa. Oke. Bebek, ayam, bebek, ayam, bebek, ayam. Ada berapa bebeknya? Berapa ayamnya? 4. Ayamnya 3. Ayamnya 3. Yakin? Benar. Oke. Sekali lagi. Ya. Bebek, ayam, bebek, ayam, bebek, ayam. Ada berapa bebek sama ayamnya? Bagi 2 bebeknya. Oke, konsentrasi. Ingat kode Bapak tadi. Konsentrasi. Kalau konsentrasi susah nih. Oke. Tadi udah Bapak sebutkan angka bebeknya berapa, ayamnya berapa. Nah, jadi saya gabung. Nah, oke. Saya balik lagi. Ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, bebek. Berapa nak ayamnya sama bebeknya? 5. Ada berapa? Ada berapa? Ayamnya? Bebeknya 4, ayamnya 5. Ayam 4, bebeknya 5. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya buat bentuk kelompok ya tentang kehidupan si Ardi. Ya, kehidupan si Ardi yang sangat suka bermain game online. Ya, nanti akan Bapak bagi bersama dengan si Udin. Ya. Oke. Saya bagi apanya? Oke, ini. Ini oper ke belakang, oper ke belakang. Oke. Sip. Oke. Di sini, oke, sebelum Bapak dikerjakan, oke, Bapak jelaskan dulu. Di sini ada nama kelompok, ya. Kelompoknya terdiri ada 4 orang, kalau ada 4, 3. Kelasnya tetap 10, judulnya apa? Ya. Tema kasusnya dia nih. Ardi seorang pelajar, dia suka bermain game online. Game online, ya. Sambil nikmatin cemilan. Terus setelah
konsultasi ke dokter puskesmas, Udin mengidap apa nih? Obesitas. Nah, jadi kalian cari permasalahan gimana menggunakan 4 metode tadi. Nih. Oke, 4 yang metode tadi ada demonstrasi posisi, pengenalan pola, atraksi, algoritma. Oke, di situ ada 4 tahap. Komposisi, atraksi, algoritmanya. Sedangkan kasusnya, ya, kasus kita itu ada 2 orang. Ya. Ada 2 orang. Nih, si Udin, Ardi. Nah, yang satu yang suka bermain game, yang satu suka makan cemilan. Nih, deposisi, pengolahan pola, abstraksi, algoritma. Ya, ingat pesan kalimat apa tadi? Di sini ada 4 tahap dengan permasalahan si Udin sama si Ardi. Nah, berarti ada masalahnya, cara penyelesaian masalahnya,
algoritmanya, polanya. Nah. Sebenarnya orangnya cuma satu, Pak. Ini salah ketik, Pak. Ini sebenarnya kan ini permasalahan Ardi dari atas, Pak. Nah, ini. Suka main game. Nah, Suka terus main game, sambil menikmati cemilan saat itu yang merasa pada dunia. Berarti yang obesitas kan Ardi, Pak. Terus di sini berubah jadi Udin, Pak. Jadi sebenarnya Udin ini cuma salah ketik doang, Pak. Terus nyampe bawah kan Ardi lagi, Pak. Cuma sekali Udin yang disebutin tuh. Tuh. Udin tuh Sardi. Jadi karakter yang sebenarnya itu Ardi. Udin ini cuma salah ketik, Pak. Di sini berarti dia bertembak si Ardin ya. Iya, Ardin, cuma Ardi doang, Pak. oke. Udin itu cuma salah ketik, Pak. Ya, oke. Oke ya. Di sini, oke, temanmu tadi nyampein sebapak. Ini si Udin ganti namanya si Ardi. Ya. Si Ardi. Nah. Pola itu kan kayak rambut lintas kan. Beberapa orang bisa dicoba jadi teratur, bentuk tubuhnya kayak mana, dan dia umurnya nggak teratur berdasarkan pola dalam data kejadian apa yang dia sampai pernah sampai ngantuk dia mudah mengantuk. Enggak saat dia masalahnya yang paling tadi. Nah, polanya itu dia maksudnya jadi contohnya kami jalan nih, kami jalan bukan stop, pola namanya. Jadi kenapa disebut stop? Berarti di depannya itu ada masalah. Nah, itulah yang kemudian balik itu diperkecil masalahnya jadi stop gitu. Gak mungkin kan polisi mau nulis di depan ada perbaikan jalan, pipa lagi bocor, ini jadi berhenti kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi tulisannya stop. Makanya jadi pola stop gitu. Kalau di dokter itu jadinya obesitas. Obesitas polanya di dokter. Tanpa tahu penyebabnya apa. Ente kan? Jadi dia berurut. Ya berurut. 3 step, 4 step. Yang paling atas ini itu apa masalahnya diurutin. Terus yang pola itu urutan dari masalahnya itu jadi tangga gitu. Kamu kan obesitas polanya.
baru mau ke diet. Itu nyampe ke Udin. Namanya ada Udin, jadi ganti jadi Ardi. Kok bisa sih, Pak? Hah? Kok bisa sih, Pak? Jauh kali Ardi ke Udin. Iya. Ardi. Ardi tuh obesitas gara-gara Oke, salah nama, ganti aja nanti jadi Ardi. Ya, kenapa sih, Mbak? Tiba-tiba Nah itu. Bapak Ini kenapa belum Ipin? Upin pula. Oke. 4 step ya, Nak ya? 4 step. Tuhan.
Oke, sudah siap? Ya, gua tunggu ya. Sudah siap? Oke, saya tunggu. Ingat ya, di sini dia bermain game. Hobi dia main game. Hobi kali. Terus terjadi sesuatu. Hobi lagi nikmatin cemilan. Nah, itu depo mustasinya. Polanya ada juga. Terjadi perubahan setelah melakukan yang ini berdua. Main game sambil cemilan. Tiba-tiba dia mudah ngantuk, tidak mood, baru malas dia melakukan apa-apa. Kayak bersihkan rumah apa, malas dia. Nah, gimana? Yang mana nih abstraction? Gimana? Ini. Penjelasan yang mana nih? Oh, ini abstraction ini. Ah, ini. Di sini cari informasinya, ya, berkaitan dengan kemampuan yang dapat memilih informasi yang ada. Permasalahannya apa? Cari dulu informasinya. Benar nggak dia? Asik main game, asik makan cemilan, olahraga pun tak ada. Nah. Dibalik lagi. Contoh. Itu kan contoh gambar nama orang. Coba posisi anak bawa seperti itu. Hobi main game, sambil makan cemilan, malas ngapain-ngapain. Apa yang terjadi efeknya? Obesitas. Penyakit jadi datang. Terasa bagian kaki sering nyeri. Berarti kesemutan. Setelah dia konsultasi ke dokter, tadi bilang puskesmas, nampaklah penyakitnya, ya, berat badan menurunlah, tidak melakukan kegiatan, penyakit datang, ya kan? Bukannya makin banyak makan, bukan makin gemuk, penyakit dia yang datang, diserang penyakit, kurus. Cacingan. Setelah dibawa kontrol ke dokter 1 minggu, ya, apa yang terjadi sama dia? Berpikir dengan konvensional gimana caranya? Nanti ada 4 step. Benar Bapak bilang tadi kan? Inilah stepnya. Tadi bilang 4 step atau bilang 4 metode. Oke, silakan. Maju ke depan. Kita akan presentasikan. Silakan dari kelompoknya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, hari ini kami mendapatkan sedikit tugas
hal, kelompok kami akan maju dan menyelesaikan permasalahan yang telah kami diskusikan secara bersama-sama. Mohon disimak. Di sini pertama kita langsung aja ke kartu kasus 1. Kartu kasus 1 di situ ada Adi, adalah seorang pelajar yang memiliki berat badan berlebihan. Ia sangat suka bermain game online sambil menikmati camilan. Suatu saat ia merasakan terjadinya perubahan pada dirinya, mulai dengan mudah mengantuk, mood tidak teratur saat berjalan atau beraktivitas, mudah lelah dan terasa bagian kaki sering nyeri saat berjalan. Setelah berkonsultasi dengan dokter di puskesmas, Ardi mengidap obesitas. Disarankan Ardi untuk menurunkan berat badannya dengan catatan dokter ingin melihat perubahan Ardi selama 1 minggu untuk kontrol ulang. Penyelesaian masalah yang telah kami diskusikan. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi dengan terlalu banyak main game online, terlalu banyak makan cemilan, mudah ngantuk, mood tidak teratur, mudah lelah, dan kaki terasa nyeri. Pengenalan pola menjadi obesitas. Atraksi Ardi adalah pelajar dengan berat badan berlebih. Kebiasaan main game dan menyemil berlebihan. Keluhan mudah mengantuk dan cepat lelah. Diagnosis obesitas. Algoritma pertama masukin data pasien, masuk usia, tinggi, berat badan, pola makan, aktivitas fisik, riwayat tidur. 2. Bangun pagi dan lakukan aktivitas fisik. 3. Sarapan makan sehat dan batasi waktu main game. 4. Lakukan olahraga ringan dan tidur yang cukup. 5. Hindari makan malam lewat dari jam 10. Catatan ulangi langkah yang diambil selama 7 hari. Di sini penyelesaian masalahnya kami telah menyelesaikan. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Apa yang ditanya? Oke, kita sudah diri. Perkenalkan, nama saya Nabila, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa fokus utama abstraksi dari masalah Ardi? Terima kasih. Fokus utama dari abstraksi masalah Ardi. Oke, selanjutnya kelompok lain. Kalau tidak akan kami skip. Siap? Jelaskan bagaimana pola hidup Ardi dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologinya. Jelaskan bagaimana pola hidup Ardi dapat mempengaruhi Kondisi fisik dan psikologinya. kelompok lain. Bertanya? Kalau tidak akan kami skip. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, semua jawaban akan kami jawab satu persatu. Yang pertama, pertanyaan. Apa fokus utama abstraksi dari masalah Ardi? Fokus utama dari masalah Ardi ini terlalu kelebihan dalam bermain game sehingga ia jarang bergerak, jarang melakukan aktivitas fisik, juga terlalu banyak makan cemilan sehingga makanan-makanan yang bergizi jarang dikonsumsi sehingga menyebabkan obesitas. Tadi pertanyaan dari ini. Pertanyaan dari Meliana adalah jelaskan bagaimana pola hidup Ardi dapat mempengaruhi kondisi dan psikologi. Pola hidup Ardi saat ini adalah yang pertama sering bermain game online dalam waktu lama, yang kedua memiliki berlebihan saat bermain game, yang ketiga minum aktivitas fisik atau jarang olahraga, yang keempat berat badan berlebih atau obesitas, yang kelima tidak menjaga pola makan dan waktu tidur. Dampak pola hidup Ardi terhadap kondisi fisik yaitu pola hidup duduk terlalu lama saat bermain game, memilih berlebihan, terutama makanan tidak sehat, tidak berolahraga, berat badan berlebih, tidur tidak teratur. Dampak fisik langsung adalah
kurang gerak, lemak menumpuk, obesitas, asupan kalori berlebih, berat badan naik cepat, otot dan jantung lemah, mudah lelah saat aktivitas, sendi menahan beban lebih berat, nyeri kaki dan lutut, tubuh tidak segar dan mudah mengantuk pada hari. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan presentasikan berpikir secara komputasionalis. Komputasional. Beranggotakan yaitu Ajif Muhammad Aslam, Indah, Maya, dan Nicholas. Di sini kami akan mencari cara untuk membantu Ardi cara menurunkan berat badan. Bisa langsung dijelaskan oleh Indah. Di sini kami menemukan sebuah masalah, yaitu Ardi yang mengalami obesitas yang dimana diakibatkan oleh pola makan dan pola hidupnya yang kurang sehat. Poin pertama yang kami dapat adalah pola makan Ardi, yaitu kebiasaannya yang buruk, yaitu menyemil pada saat bermain game. Yang kedua, pola hidupnya yaitu kurang tidur pada saat bermain game. Kami menggunakan 4 metode untuk memecahkan masalah Ardi. Yang pertama menggunakan dekomposisi. Dalam kasus Ardi, kami menyarankan dia untuk melakukan olahraga dan menjaga pola makan serta pola tidurnya. Hal ini bisa berangsur baik jika dia melakukannya secara rutin. Yang kedua, kami melakukan pengenalan pola. Pola masalah di sini adalah berat badan yang berlebih. Pola pertamanya yaitu bisa Ardi konsultasi dahulu kepada dokter. Apakah dia bisa melakukan diet yang lebih teratur atau tidak? Jika tidak, dia bisa melakukan dengan hal kecil seperti olahraga, menjaga pola makan dan juga pola tidur. Yang ketiga, abstraksi. Di sini kami juga menyarankan Ardi melakukan olahraga, menjaga pola makan dan pola tidur, karena di situ bisa membantu Ardi dalam menurunkan berat badannya. Serta kami menggunakan metode algoritma, yaitu kami menyarankan Ardi untuk memulainya dari hal kecil. Yang pertama bisa mulai dengan niatnya. Dia bisa berniat dulu untuk berkonsultasi ke dokter dan memulainya dengan hal kecil seperti berolahraga, menjaga pola makan, pola tidur, dan mengurangi dia untuk bermain game. Sekian dari kami. Baiklah, apakah ada pertanyaan teman-teman? Boleh? Pertanyaannya, mengapa dokter meminta Ardi melakukan olahraga setelah 1 minggu yang menyebabkan dan jelaskan pengamatan berkala seperti ini dalam berpikir komputasional? Boleh sekali lagi? Mengapa dokter meminta Ardi melakukan kontrol ulang setelah 1 minggu dan jelaskan tujuan pengamatan berkala seperti ini untuk berpikir secara komputasional? Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada? Silakan. Saya ingin bertanya, apa solusi lain yang dapat kita lakukan apabila Ardi tidak ingin melakukan diet secara teratur? Apa? Apabila apa solusi lain Jika Ardi tidak mau jika diet obesitas. jika Ardi tidak mau melakukan diet secara teratur. Boleh? Ada lagi? Apa resiko jangka panjang dari gaya hidup Ardi jika tidak segera diubah dan bagaimana peran pencegahan? Apa resiko jangka panjang? Jangka panjang jika Aldi Jika Ardi tidak mengubah pola hidupnya.
Mengubah. Hidup. Oke. Oke. Coba rundingkan dulu baru jawab. Tapi ini pas kan? Mengapa dokter minta Ardi melakukan kontrol ulang? Soal setahu ada lebihnya lagi. Mengapa dokter meminta Sini Mai. Mai. Sini. Kok kesini? Dia meminta kontrol ulang selama 1 minggu ya Nabila. Yang selama 1 minggu. Apa lah itu bisa dijawab nanti. Ini bisa nih. Apa solusi lain? Konseling gizi. Yang dia teratur. Iya. Udah aman? Konseling gizi pergi ke dokter lah. Ini kok jawab aja 1-2. Kalau misalnya yang nomor 3 ini Jangka panjang. kayaknya nanti ini ada pembantah. Oke. Kok jawab yang boldnya. Oke, baiklah untuk pertanyaan pertama, mengapa dokter meminta Ardi untuk melakukan kontrol ulang dan ada jangka waktunya? Dokter meminta Ardi untuk kontrol ulang agar memantau perkembangan kondisi kesehatannya seperti berat badan, kadar gula darah, kolesterol atau tekanan darah. Melihat efek dari pengobatan atau saran yang diberikan sebelumnya, apakah ada perbaikan atau malah memburuk. Menyesuaikan terapi atau tindakan selanjutnya jika hasilnya tidak sesuai harapan. Memberikan motivasi dan edukasi lanjutan tentang pentingnya gaya hidup sehat. Dan untuk jangka waktunya, karena dokter ingin secepatnya menemukan solusi untuk Ardi. Yang kedua, apa solusi lain jika Ardi tidak mau melakukan diet secara teratur? Jika Ardi sulit melakukan diet secara teratur, beberapa alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan adalah konseling gizi, bertemu ahli gizi untuk membuat rencana makan yang lebih fleksibel dan sesuai kebiasaan. Mengubah pola makan secara bertahap, bukan drastis, misalnya mengurangi porsi nasi atau gorengan sedikit demi sedikit. Aktivitas fisik rutin sebagai penyimbang, seperti jalan kaki 30 menit setiap harinya. Dan menerapkan pola makan mindful eating, yaitu makan dengan perlahan, sadar, dan tidak sambil melakukan hal lain. Melibatkan keluarga atau teman agar lebih semangat menjalani pola hidup sehat. Apakah sudah cukup atau kurang? Baik, jadi kesimpulannya adalah Ardi memiliki masalah berat badan yang berlebihan dikarenakan Ardi mempunyai pola makan dan pola hidup yang kurang baik. Setelah itu, untuk pola makannya, yaitu karena kebiasaan buruk dia makan dan ngemil yang secara berlebihan. Pola hidupnya yaitu kurang tidur dan terlalu banyak memainkan dunia. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sekian presentasi semuanya, tiap kelompok cukup memuaskan, ya. Berarti di situ kita, ya, ini pakai step, ya. Tadi yang Bapak sampaikan dari polanya, konsumsinya, ya. Jadi sekian dari saya. Sebelum kita akhiri, dari kesimpulan pembelajaran kita itu, apa yang anak-anak bawa dapat dari materi yang kita bawa tadi? Menjaga pola makan agar tidak biar tidak meningkat BB-nya atau berat badan dan muncul penyakit. Oke. Ya. Oke, kita tutup. Ya, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, ya, kita akhiri minggu depan. Kita lanjut pelajarannya. Ya, kita lanjut belajar di rumah. Tetap semangat. Nah, Bapak mau pimpin salah satunya, kita akhiri sebelum berpulang. Pimpin satu orang. Oke. Salam.
Oke, selamat siang semuanya. Oke, tetap hati-hati sekolah dan sampai tujuan. Sekian dari saya.